dijadikan dalam satu kelas yang akan diampu oleh saya ya, saya dan dari prodi Matematika FMIPA ITB ya. Jadi adik-adik dan saya sebenarnya terpisah jarak yang sangat jauh ya. Adik-adik di Ambon dan sekitarnya, sedangkan saya di Bandung ya. Jadi tidak apa-apa karena jika online seperti ini kita bisa bisa fasilitasi oleh prodi Teknik Geofisika dan Teknik Geologi Unpati ya. Terima kasih atas sudah dibukakan Zoom, sudah disediakan Zoom ya, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran matematika 1 ini. Ya, oke adik-adik, di sini saya perkenalkan terlebih dahulu apa yang akan kita pelajari pada matematika 1. Untuk buku acuannya itu sendiri, di sini ada kitab yang sudah terkenal ya, kitab kalkulus milik Farber, Purcell, Rigdon ya. Sebenarnya kalau adik-adik berselancar ya, buku kalkulus ini sudah tersebar istilahnya Recording in untuk progress. beberapa edisi ya, untuk beberapa edisi di situ sudah ada ya. Juga jika adik-adik bermain ke prodi begitu ya, di situ juga ada rangkuman dan juga buku latihan soal ya, tapi hanya beberapa eksemplar saja begitu ya. Yang kalau dulu waktu pembelajaran luring, buku kumpulan soal itu bisa adik-adik baca di perpustakaan begitu ya. Namun kalau sekarang mungkin selain buku kalkulusnya, adik-adik mungkin bisa mendapatkan catatan ya dari saya ketika perkuliahan nanti akan dibagikan ya setelah perkuliahan, pelajaran juga untuk adik-adik di sini ya. Untuk pembelajaran matematika 1 itu sendiri ya, tujuannya adalah bukan mengajarkan bagaimana menghitung ya. Adik-adik sekarang sangat berbeda dengan perkuliahan matematika 1A ini akan mengarahkan adik-adik terhadap suatu kemampuan dan penguasaan dalam menerapkan metode dan teknik dasar memecahkan masalah. Tentunya di sini yang didukung oleh konsep dan penalaran yang baik, sehingga adik-adik bisa memiliki kemampuan berpikir yang runut dan sistematis, kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah yang terkait dengan kalkulus ya. Jadi jangan khawatir, bukan angka akhir yang akan kami nilai ya. Misalkan adik-adik diberikan suatu soal begitu ya, kami tidak akan melihat nilai akhirnya. Yang akan kami lihat adalah bagaimana proses dalam menentukan hasil akhir tersebut. Hasil akhir poinnya itu cukup kecil dibandingkan dengan poin keseluruhan ya. Jadi tuliskan prosesnya dengan jelas karena sekarang hasil akhir tidak berarti apa-apa tanpa proses yang ada ya. Jadi jika total nilainya 10, nilai akhir itu mungkin maksimal poinnya 1 dari 10 ya. 9 poin lainnya harus adik-adik peroleh dari proses bagaimana mengerjakan soal tersebut. Karena sekarang yang dituntut adalah kemampuan berpikir runut dan sistematisnya ya, dan juga kemampuan berkomunikasi, bagaimana adik-adik menuliskan proses dalam menyelesaikan masalah tersebut ya. Bisa difahami ya? Sekarang jadi berbeda ya, jadi bukan nilai akhir. Hasilnya 2, terus adik-adik dapat 2 itu
dapat 10 poin. Oh, tidak bisa seperti itu sekarang, ya. Kalau prosesnya salah, begitu ya, kalau dalam prosesnya ada yang salah, nah kita harus lihat dulu proses yang salahnya ini yang sebelah mana. Ya, jadi sajikan prosesnya dengan baik karena hasil akhir itu tidak berarti apa-apa tanpa proses sebelumnya. Bisa dipahami? Halo, cek, suara saya Bisa, terdengar? Ibu. Bisa, Ibu. Oke. Ya. Adapun materi yang akan dipelajari adalah terkait sistem Ibu. bilangan real, ya, pertasamaan, dan nilai mutlak, fungsi dan limit, turunan dan aplikasinya, integral dan aplikasinya. Ya, di sini adik-adik akan melakukan 3 kali evaluasi yang dilaksanakan secara serentak, ujian 1, ujian 2, dan ujian 3 yang masing-masing berbobot 25%. Lalu ada tugas kuis keaktifan di kelas dan juga komponen penilaian lainnya dengan bobot 25%. Ya. Nah, lalu di sini sistem penilaian untuk 2 prodinya berbeda ya, konversi ke indeksnya itu berbeda. Aturannya ini sudah disesuaikan dengan aturan yang berlaku di prodi masing-masing. Ya, adik-adik mohon siapkan dengan baik ya. Mohon siapkan dengan baik karena tidak akan ada ujian perbaikan, ya ujiannya di set 3 kali ya, tidak ada ujian perbaikan. Jadi, siapkan dengan baik dari sekarang ya. Ketika nilai akhir sudah keluar, itu tidak akan ada proses apa namanya, IB plus. Bu, saya ingin naik nilai ke A, ya, oke, ya. Nah, jika seperti itu, jika targetnya A, ya jangan menunggu terlebih dahulu nilai B plus lalu minta naik ke A ini. Ya, siapkan dari sekarang untuk memperoleh target A. Jadi, ya, jika adik-adik sudah mempersiapkan dari sekarang, akan ada motivasi dan usaha yang keras ya untuk mencapai nilai A itu. Oke, sehingga mohon siapkan dari sekarang dengan baik, dengan semangat ya supaya target nilainya itu sudah tercapai ya ketika nanti adik-adik dihadapkan dengan nilai akhir begitu ya. Nah, kemudian untuk subtopik yang akan disampaikan, saya dengan Bu Ira hanya akan menyampaikan sampai 16 pertemuan. Ya, untuk selebihnya karena saya dan Bu Ira juga tentu dibantu dan didampingi oleh dosen Unpati ya, yaitu Bu Noriska dan Pak Taufan. Jadi nanti adik-adik untuk pertemuan selebihnya itu memang akan didampingi oleh Bu Noriska dan juga Pak Taufan. Ya, jadwal perkuliahan kita Senin dan Rabu pukul 9 WIB ya. Nah, berdasarkan satuan acara pengajaran berikut, setiap pertemuannya itu sudah ada hal-hal yang akan dibahas ya. Jadi kurang lebih saya dan Bu Ira akan mengisi 16 pertemuan. Nanti selebihnya tentu kami didampingi dan dibantu oleh Bu Noriska dan juga Pak Taufan. Ya, oke adik-adik bisa diperhatikan ya di sini untuk istilahnya satuan ajarannya di mana sekarang kita akan memasuki pertemuan 2 membahas terkait sistem koordinat, definisi fungsi komposisi dan juga fungsi trigonometri ya. Nanti silabus ini akan saya bagikan dan bersamaan dengan catatan untuk hari ini ya. Baik, apakah ada pertanyaan? Silakan.
Sudah cukup jelas? Sudah, Ibu. Bu, selamat Sudah, Ibu. tanya. Ada pertanyaan silakan. Ya, Bu, mengenai tadi di indeks nilai, Bu, sistem penilaiannya. Karena pertanyaan saya itu kan ini satu kelasnya gabung TGF sama TGL ya, Bu. Tapi kenapa kasih Aturan dari prodi masing-masing. Oh iya, Bu, baik, terima kasih, Bu. Dosen akan mengikuti sistem penilaian yang berlaku di prodi masing-masing. Ya, jadi di awal kami memperoleh informasi dari pihak indeks untuk masing-masing prodi, karena di sini dua prodi yang berbeda, TGF dan TGL, ya digabung di dalam satu kelas, namun konversi nilainya di situ berbeda. Mungkin ini kaitannya adalah dengan aturan akademik yang sudah tertulis, ya, yang sudah tertulis di masing-masing prodi, ya di mana dua prodi ini menerapkan ada aturan baru, ada aturan lama, begitu, ya. Jadi saya akan melihat dan tentunya menaati aturan tersebut, ya. Begitu? Mungkin bisa difahami? Baik, Bu, terima kasih, Bu. Ya, baik. Oke, baik. Di sini untuk TGF ketua kelasnya Ingrid, ya. Untuk TGL masih saya akan sampaikan ke ketua kelas dan mohon ketua kelas untuk menyampaikan di grup, ya. Jadi mungkin saya mohon bantuannya kepada ketua kelas untuk menginformasikan, mungkin ada yang lupa mengenai link perkuliahan, khawatir karena misalkan saya tidak sempat untuk memposting ulang di grup, ya, sehingga ketua kelas bisa membantu untuk informasi informasi perkuliahan yang akan dosen sampaikan, ya. Begitu, mohon bantuannya Ingrid dan Brian, ya. Iya, Bu. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, saya akan stop share, lalu kita akan melihat
Sebentar ya adik-adik, nampaknya saya tidak bisa share screen di sini, tidak ada screen-nya. Ya. Nah, apakah layar saya sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah, Bu. Tapi saya tidak bisa coret-coret ya di sini. Bentar. Kenapa ya? Kok menu Zoom-nya tidak seperti biasa? Sebentar. Biasanya ada share screen di sini, tapi sekarang tidak ada. Jadi saya biasanya share screen di sini, tapi kok tidak ada ya? Sebentar. Pak Dedi bukannya yang jadi host? Pak Dedi, mohon maaf. Pak Dedi monitor saya. Ibu maaf, saya yang jadi host, Ibu. Oh iya, dengan siapa? Sali Ingrid, Ibu Ingrid. Oh Ingrid, iya. Ingrid maaf, apakah ini akun saya yang satu lagi bisa dijadikan co-host? Yang mana, Ibu? Ini, akun saya ada 2 di situ. Yang mana? Akun saya ada 2. Oh ya. Yang satunya, Ibu? Iya, betul. Co-host. Sudah, Ibu. Ya, terima kasih Ingrid. Ya, Ibu. Wah, tetap tidak ada ya share screen-nya. Aduh. Biasanya ada share screen di situ. Ini ada share whiteboard, kamera, bookmark, web, dokumen, foto, box, Google Drive, Microsoft OneDrive. Aduh, share screen-nya kemana ya? Coba. Biasanya jika saya memakai akun saya, di sini ada share screen, jadi saya bisa share dokumen yang bisa ditulis sih. Sekarang tidak bisa. Waduh, gimana ya? Sebentar, saya keluar dulu ya.
Oke, saya ada kendala tidak bisa screen pen tab saya. Sepertinya dimatikan dalam setting umum di pertemuan Zoom-nya. Saya akan ganti device dulu ya. Mohon izin saya ganti device dulu karena di sini saya kesulitan kalau saya tidak bisa memunculkan screen. Saya sudah menyiapkan materinya di Pentab, namun Pentab saya di sini tidak ada opsi screen dalam pilihannya karena mungkin yang setting yang tadi saya berikan ke Ingrid itu di-disable oleh sistemnya. Kalau mungkin oleh jadi ini harus sign in ke zoom.us-nya, di situ harus diubah ya. Kalau seperti ini saya tidak bisa. Saya mohon izin untuk ini dulu ya, ganti device dulu.
Ya, baik. Mohon maaf adik-adik ya, jadi tertunda. Mudah-mudahan sekarang bisa, saya sudah ganti device. Nah, sudah terlihat?